جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berkumpul di Masjid Jami' As-Safa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk para pengurusnya, jemaahnya, dan orang-orang dari hamba Allah Azza wa Jalla yang berkenan untuk memakmurkannya. Setelah sekian waktu kita tidak berjumpa karena ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum Wal-Hikam yang asalnya adalah dari kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dan kita menuju ke perincian makna nasihat. Makna din adalah nasihat, yang mana pada pertemuan lampau telah kita bahas perincian juga nasihatillah kepada Allah, terhadap Allah, kemudian kepada kitabnya, kemudian bagi rasulnya, kemudian bagi kaum muslimin pada umumnya. Maka kita mulai dari mungkin sepertinya kembali juga ke masalah rincian makna dari nasihat kepada beberapa pihak tersebut di halaman 72 dari kitab terjemahan. Kita mulai dari pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama mengenai tafsir makna kata nasihat. Ya, makna kata nasihat, yang mana makna nasihat itu semua beragam maknanya bersatu pada satu maksud, yaitu perhatian hati kepada pihak yang menjadi alamat atau tujuan nasihat siapapun ia. Kita mulai dari situ insyaallah taala. Ini berarti kita kembali akan merinci satu persatu rincian nasihat untuk Allah atau nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabullah dan seterusnya. Taib, kita mulai. Nasihat di sini ada dua bentuk. Nasihat yang fardu dan nasihat yang sunnah. Jadi ada al-fard dan ada yang nafilah. Dikatakan di kitab ini, wa minan nushil wajibi lillahi. Sekarang mulai dari an-nasihah lillah. Nasihah lillah, nasihat bagi Allah, itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. An-nasihah atau an-nush al-wajib lillah, nasihat yang wajib untuk kita tegakkan bagi Allah, adalah an la yarda. Afwan di sini. An-nasihah al-muftaridah,
lillah ya, yaitu hiya syiddatul inayati minan nasihi bittiba'i mahabbatillahi fi adai mafturid wa mujanabati ma harram, fi adai maftarad wa mujanabati ma harram. Nasihat yang fardu yang wajib untuk ditunaikan bagi Allah Azza wa Jalla oleh kita itu perhatian hati yang serius dari orang yang memberikan nasihat tersebut untuk Allah. Dengan apa? Dengan mengikuti kecintaan Allah dalam menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan dan dalam menjauhi apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi dalam melakukan sesuatu yang wajib itu juga harus disisipkan kecintaan kepada Allah dalam menunaikannya. Dalam menjauhi hal yang dilarang itu juga harus didasari karena Allah. Harus didasari karena Allah. Dan ketika sudah ada dasar keinginan karena Allah dalam melakukan hal yang wajib atau meninggalkan hal yang terlarang, maka insyaallah dia akan lebih mudah istiqamah untuk melakukan hal yang wajib tersebut atau menghindari hal yang terlarang. Banyak orang melakukan atau sebagian dari orang melakukan hal yang wajib karena tidak enakan sama orang lain. Contoh, dia ikutan salat jemaah di kantornya, ikutan salat Jumat di kantornya, tetapi dia ikutan karena nggak enakan sama teman-teman kantornya. Kalau nggak ikutan, ya dia menyendiri dong, aneh sendiri. Ntar pada nanya gitu, kenapa kok nggak ikut salat Jumat, nggak enak. Maka akhirnya dia pun salat Jumat. Sekiranya libur atau cuti, dia tidak salat Jumat di rumahnya. Dan ini wakil, ini terjadi di beberapa orang di masyarakat ini. Maka pendorong dia melakukan kewajiban salat Jumat itu bukan karena Allah, berarti dia belum melakukan amalan dengan perhatian hati yang besar untuk menegakkan nasihat lillahi ta'ala. Begitu juga dalam menghindari kemungkaran atau keburukan. Ya, seseorang menghindari minum khamar bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dia terbiasa minum khamar, kemudian mabuk dan terjadi namanya hangover ya. Ketika bangun itu sakit sekali segala badan dan seterusnya, dan itu sampai berhari-hari. Akhirnya dia berazam, saya akan meninggalkan khamr ini. Kenapa? Karena nggak enak rasanya. Taib. Dia meninggalkan khamr ini apakah sebagai ibadah atau tidak? Jawabannya tidak. Apakah ada sisi pahala? Tidak juga. Karena dia meninggalkan ini murni karena nggak enak, murni karena dia tahu efeknya bagi kesehatan dia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam melaksanakan suatu kewajiban supaya ternilai sebagai kewajiban harus ada dasar, yaitu ada turutan kecintaan kepada Allah dalam melaksanakannya dengan kadar yang berbeda-beda antar orang. Dalam menjauhi apa yang Allah haramkan itu juga harus ada turut serta cinta kepada Allah Ta'ala dalamnya dengan derajat yang berbeda-beda antar manusia. Kemudian sedangkan nasihat yang sunnah, amma nasihatul lati hiya nafilah fahiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsih, yaitu mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada dirinya. Yakni contoh, apabila dua perkara itu muncul di mana salah satunya adalah untuk dirinya sedangkan lainnya untuk Tuhannya, maka dia memulai dengan apa yang untuk Tuhannya dan menunda yang untuk dirinya. Ini makna penafsiran, ini penafsiran makna nasihat bagi Allah yang taib, yang fardhu dan sunnah. Taib, di sini ulang.
Jadi nasihat kepada Allah Ta'ala yang sunnah mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada dirinya. Sebentar, fahami baik-baik jemaah sekalian. Mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada dirinya, itu ada dua model. Mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan apa yang dirinya inginkan, dia lebih mendahulukan Allah dibandingkan apa yang dirinya inginkan, itu dua macam. Satu, yaitu yang wajib, harus mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada dirinya. Ini yang pertama, yang wajib, yaitu ketika suatu kewajiban atau suatu sunnah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya bertentangan dengan hawa nafsunya, maka dia wajib berpihak kepada kewajiban atau sunnah tersebut. Ini namanya mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada dirinya yang bersifat wajib. Karena kita harus lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dibandingkan kepada diri kita, istri kita, anak-anak kita. Begitu. Dahulukan kecintaan kepada Allah Ta'ala dibandingkan kecintaan kepada semua dari makhluk. Ini yang wajib. Ketika bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu menjadi wajib dahulukan Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi war Rasul. Jangan kalian mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Taib. Ada juga mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada dirinya yang bersifat sunnah, Seperti apa? Yaitu ketika ada dua perkara muncul. Satu perkara ini adalah perkara lillahi ta'ala, dan perkara lainnya itu untuk bagian dunia dia yang boleh, yang mubah. Ya, jadi ada dua perkara muncul dalam satu pikiran. Dia yang pertama yaitu ini perkara ibadah lillahi ta'ala, dan yang kedua itu adalah perkara untuk dirinya bersifat duniawi yang boleh dalam agama. Maka dianjurkan dia mendahulukan yaitu perkara ibadah lillahi ta'ala. Saya kasih contoh. Misal terbit dalam fikirannya di jam 7 pagi untuk pengen sholat duha, tapi dia juga pengen pergi ke pasar belanja. Dua hal, yang satu ibadah sholat duha, dan yang kedua yaitu sesuatu yang boleh, ke pasar belanja. Yang satu murni ibadah yaitu sholat duha, dan yang satu ya masalah keduniawian yang boleh. Maka ini berarti ada dua hal yang muncul. Nomor pertama itu untuk Tuhannya yaitu ibadah, dan nomor kedua ya untuk dirinya secara keduniawian yang boleh. Maka disunnahkan bagi dia untuk mendahulukan perkara apa? Perkara yang untuk Tuhannya, yaitu sholat duha aja dulu. Habis itu baru kamu lakukan pergi ke pasar. Itu dianjurkan. Tidak sampai wajib. Ya, kalau dua perkara itu muncul di pikiran. Bolehkah kemudian dia misal di reverse, dibalik? Dia switch, yaitu ke pasar dulu, sholat duha kan bisa nanti, masih panjang waktunya. Ini kan masih jam 7. Boleh enggak? Ya boleh. Enggak masalah. Ini merupakan bentuk apa? Mendahulukan nomor kedua ini, mendahulukan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan cinta kepada dirinya. Kalau dia dahulukan sholat duha, berarti dia mendahulukan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini berpahala insyaallah ta'ala tentu. Ya, itu diantara contohnya. Taib, kita lanjut kemudian. Sedangkan nasihat sebelumnya hal ini dikecualikan jemaah ketika misal memang itu kewajiban. Ya, namun dia juga punya hajat yang mana kalau hajat tersebut tidak ditunaikan, maka kewajiban tersebut tidak akan sempurna. Ya, maksudnya tiba waktu yang wajib buat dia untuk melakukan ibadah. Namun
dia juga dalam konteks memiliki hajat yang jika hajat ini tidak ditunaikan, maka kewajiban tersebut tidak akan sempurna. Contoh apa? Contoh salat. Salat fardu berjamaah dan ketika mendekati iqamah kebelet buang air besar. Maka mana yang didahulukan? Buang air besar. Apakah kita akan bilang, wah ente lebih memihak kepada perut dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla? Dan ini pemahaman yang salah, bukan? Karena kalau misalnya dia tidak menunaikan hajat tersebut, nanti sholat gimana? Ayo, was-was. Dan banyak spekulasi nanti, ya? Akhirnya nggak jadi sholat yang benar. Karena kewajiban sholat ini kemudian dia tidak akan tertunaikan kesempurnaannya, nggak khusyuk, kepikiran perut. Ya. Begitu juga dengan makan. Kayak katakan oleh Nabi SAW, wala salata bihadrati ta'am. Dan jangan sholat dengan kehadiran makanan. Jangan sholat dengan kehadiran. Apa maksudnya jangan sholat dengan kehadiran makanan? Ketika artinya adalah ketika memang itu waktunya sholat, terutama sholat berjamaah, namun Anda lapar dan makanan sudah siap tersedia atau akan tersedia sebentar lagi, dan Anda membutuhkannya, maka Anda tidak boleh beranjak sholat, makan dulu. Begitu. Namun kalau misalnya sudah tiba waktu sholat, Anda lapar sekali, namun makanan masih lama tersedia, maka Anda jangan menunggu waktu makan. Karena ya lewat sholat berjamaah belum makan juga kan, maka sholat berjamaah aja dulu. Walaupun ini perutnya ini, ya. Adapun kalau di rumah misalnya ini Isya, misalnya lagi di rumah, azan, udah jadi ini makanan gitu kan, makan. Mau qomat bentar lagi, tapi kalau qomat nanti ke masjid kepikiran kan semur jengkolnya, kepikiran. Ya udah makan dulu. Taib, makan selesai orang-orang berjamaah. Lalu bagaimana? Ya khalas, masjid mungkin sebentar lagi tutup, ya khalas salat di rumah. Mungkin biasa salat berjamaah dengan keluarganya. Tapi dalam konteks apa? Ketika memang dia butuh makan dan tersedia atau akan tersedia sebentar lagi. Ya. Adapun kalau dia nggak butuh makan, cuman cemil doang, maka ini nggak masuk dalam hukum ini. Dia harus kembali ke salat berjamaah. Baik, kemudian kita lanjut. Sedangkan nasihat bagi kitab Allah Azza wa Jalla, seperti apa itu? Fasyiddatu hubbihi wa ta'zimu qadarih idh huwa kalamul khaliq. Yaitu bentuknya adalah nasihat bagi kitab Allah, mencintai kitab Allah dengan sangat dan mengagungkan kedudukannya, karena ia adalah kalamnya atau firmannya Allah yang Maha Pencipta. Juga di antara bentuk nasihat bagi kitab Allah memiliki kemauan kuat untuk memahami kitabullah. Bagaimana caranya? Bagaimana memahami kitabullah? Memahami kitabullah itu bisa dengan faham ijmali, bisa dengan faham tafsili. Faham ijmali yaitu memahami secara global. Faham tafsili yaitu memahami secara rinci. Apa yang dimaksud dengan memahami secara global? Memahami ayat-ayat Al-Quran secara global itu adalah memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran tanpa harus menelisik perbedaan pendapat para ulama terhadap ayat tersebut. Dia cukup bertumpu pada mungkin kitab-kitab atau terjemahan-terjemahan saja, khalas. Yang terpenting clear baginya. Baca terjemahan atau dengerin Al-Quran terjemahan mungkin dan lebih afdol lagi ada tafsir global yang bisa dia ambil seperti tafsir Muyassar.
Nah, ini secara mujmal, secara global. Tafsir As-Sa'di itu lebih bagus lagi insyaallah. Ya, dan semisalnya. Ya. Dan kadang-kadang kan di cetakan Al-Qur'an dan terjemahan itu ada keterangan di footnote untuk lebih menjelaskan lagi tafsirannya. Maka ini memahami Al-Qur'an secara global tanpa rincian khilafiyah ulama, perbedaan pendapat, tanpa juga rincian dari hukum-hukum fikih yang tertera padanya. Ini cukup global saja. Maka ini faham ijmali. Adakanlah keinginan kita untuk memahami Al-Quran walaupun secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, faham secara tafsili, faham secara rinci. Faham secara rinci itu tidak sebatas global tentunya, melainkan dia membutuhkan effort lebih, studi dan belajar lebih, dengan membuka kitab-kitab tafsir yang lebih tebal. Lebih afdal bagi orang awam tentu saja, bahkan bukan lebih afdal, harusnya bagi orang awam, yaitu hadir di kajian-kajian tafsir yang merinci ayat-ayat Al-Quran. Ya, dia hadir atau dia membaca terjemahan-terjemahan tafsir-tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang semisalnya. Rata-rata kitab terjemahan tafsir Ibnu Katsir di Indonesia ini itu rata-rata adalah kitab ringkasan. Rata-rata kitab ringkasan. Kalau antum lihat misal saja, kita tidak berdagang tapi kita sebutkan misal Tafsir Ibnu Katsir cetakan Pustaka Ibnu Katsir misalnya, yang warna hijau, maka itu ringkasan. Walaupun dia kalau nggak salah 10 atau sekian jilid, itu ringkasan. Kemudian cetakan juga ada Pustaka Ibnu Katsir juga ada. Pustaka tadi Pustaka Imam Syafi'i ya. Sekarang Pustaka Ibnu Katsir yang warna kuning tafsir. Itu juga kitab dari kitab Al-Misbah Al-Munir. Itu kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dan juga versi lainnya dari tafsir Ibnu Katsir rata-rata ringkasan. Dahulu ada cetakan versi terjemahan versi full. Mungkin diterbitkan oleh penerbit Persis. Tebal panjang banyak, berbuku-buku tebal. Kadang ada di beberapa masjid-masjid dulu ya, dengan kertas jadul ya. Namun karena informasi zaman dulu itu sedikit ya, jadi terjemahan versi dahulu itu tidak bisa kita mengerti sekarang karena bahasanya lebih jadul ya. Itu mungkin lengkap, tapi dengan lengkapnya tidak begitu informatif karena kualitas penerjemahan mungkin tidak sebaik sekarang. Adapun yang sekarang yang sepertinya yang full lengkap itu saya lupa versi mana, tapi ada yang menampilkan lengkap seluruh tafsir Ibnu Katsir. Jadi setebal itu dari Mustaka Imam Syafi'i misalnya, itu masih apa? Masih ringkasan. Taib, dari ringkasan itu pun insyaallah bermanfaat untuk lebih merinci pemahaman tentang ayat insyaallah taala. Apalagi versi fullnya. Jadi kita hendaknya mempunyai kemauan kuat untuk memahami Al-Qur'an minimal secara global, baca terjemahan dan mungkin tafsir yang global. Kemudian juga memiliki perhatian yang sangat untuk merenunginya, tadabbur. Untuk tadabbur serta berhenti saat membacanya untuk mencari makna apa yang dicintai oleh Allah untuk dia fahami. Jadi ketika baca terus mungkin dia baca terjemahannya, kemudian dia tadabbur, berfikir, memikirkan. Meskipun itu ayat tentang binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, apapun itu, atau tentang tumbuhan yang disebutkan atau buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dia merenung dan mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Justru Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu diturunkan, tujuannya setelah membacanya adalah untuk apa?
mentadabburinya, kemudian apa? Mengamalkan konsekuensinya. Tujuannya begitu. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran bukan untuk dibaca selesai, ya, melainkan untuk ditadabburi, untuk direnungkan, dan kemudian dilaksanakan, direalisasikan apa yang dia fahami dari ayat tersebut. Misal, kalau seseorang membaca, dia tercipta dari apa? Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari manakah manusia itu Allah ciptakan? Allah ciptakan min nutfah, dan nutfah ini air mani. Kemudian tergambar pada benaknya, Masya Allah, dari air mani kita ini Allah ciptakan. Faqaddarah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bentuk kita, bagaimana nasib kita, dan seterusnya. Maka renungi dari itu. Kemudian kita melihat tangan kita yang seperti ini sudah sempurna, dan ternyata bentuknya seperti ini dulunya adalah setetes mani. Dilanjutkan faqaddara thumma as-sabila yassara. Kemudian as-sabil, jalan, Allah Ta'ala mudahkan, yaitu jalan kelahiran untuk keluar janin. Difikirkan, iya juga ya, Allah mudahkan. Kalau enggak Allah mudahkan, ya sekarang sesar. Ya Allah mudahkan, ya Masya Allah. Coba dipikir-pikir. Kadang kalau misalnya kita baca ayat tersebut di free time, waktu istirahat, oke, masuk ke hati. Tapi sekiranya kita nih seorang suami, kemudian punya istri, lahiran, coba renungkan itu ayat, lebih kerasa lagi. Tadabbur itu jemaah sekalian rahimakumullah, kadang-kadang sesuai dengan konteks yang berlaku atau kehidupan kita. Ketika kita lagi sedih, ada ayat-ayat yang menghibur kita. Ya, ketika lagi senang, ada ayat-ayat yang memperingatkan kita. Dan tujuan dari Al-Quran itu apa? Bukan hanya sebatas untuk dibaca saja, melainkan untuk direnungkan dan diamalkan konsekuensinya dari apa yang kita pahami. Maka orang yang memberikan nasihat bagi kitab Tuhannya, yaitu Al-Quran, akan berantusias untuk memahami kitabnya agar dapat beribadah karena Allah dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridai. Kemudian dia menyebarkan apa yang telah dia fahami di antara hamba-hambanya. Jadi bukan hanya alim sendiri, bukan lezatnya bukan hanya untuk diri sendiri. Ilmu ini, kelezatannya ini perlu untuk disebarluaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai apa? Sampai dia itu menginginkan saudara itu mendapatkan juga apa yang dia sukai, gitu loh. Ya, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai dia itu pengen saudaranya itu juga mendapatkan apa yang dia suka. Hadis ini bisa menghilangkan sifat rakusnya manusia pada apa yang dia suka dari dunia. Lebih-lebih kalau masalah akhirat dan agama atau ilmu syar'i, maka nggak boleh kita itu pintar sendiri. Sang suami alim sendiri, istrinya dibiarkan terbengkalai, anak-anak terlantar. Nggak bisa seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Ketika seseorang memiliki ilmu tentang hukum Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang hukum Allah Azza wa Jalla, ilmu apapun tentang syariat Allah ini, maka hendaklah dia itu punya semangat untuk memberikan kepada orang terdekat, kemudian yang terdekat, dan keumuman manusia jika bisa. Seorang suami, seorang bapak itu tidak boleh ketika sudah ngaji, dia tidak biarin aja istrinya itu nggak rajin ngaji.
Kalau seorang suami sudah biasa datang ke pengajian, terus biarin istri saya nggak usah lah datang pengajian, biarin jadi gitu, nanti kalau misalnya dia ngerti agama, ntar saya yang debat lagi. Nggak bisa seperti itu. Setidaknya walaupun sang istri itu tidak ke pengajian, setidaknya suamilah yang menyambung lisan, yang menyambung ilmu. Beritahu kepada istrinya apa-apa yang telah dia dapatkan dari manfaat pengajian, apa faedahnya, sebutkan padanya. Kisahkan tentang ilmu yang telah dia dapatkan dari majelis ilmu. Maka orang yang seperti inilah yang sebenarnya melakukan nasihat bagi kitab Allah Azza wa Jalla. Dia tidak alim sendiri. Ya, syukur-syukur kalau kemudian istri juga diajak untuk menuntut ilmu, anaknya juga seperti itu. Ya, jadi tidak bisa kita ini masuk surga sendiri. Bahkan kalau memang begitu keinginannya, justru nggak masuk surga sendiri nanti. Artinya ditarik lagi sama istri dan anak. Yaitu ketika seorang suami pengen alim sendiri, istri dibiarin seperti itu, anak-anak juga dibiarin seperti itu. Dia akhirnya ditanya, kenapa nggak dididik anak dan istri? Ya, bukankah itu tanggung jawab dia, gitu kan? Iya, tanggung jawabnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kemudian senantiasa mempelajari Al-Quran dengan rasa penuh cinta kepadanya. Mempelajari Al-Quran dengan rasa penuh cinta kepada Al-Quran ini. Karena apa? Karena Al-Quran ini sumber hidayah, petunjuk. Sumber hidayah, petunjuk. Dan kita itu butuh hidayah Allah Azza wa Jalla, butuh petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tanpa petunjuk Allah, kita tidak bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan normal. Mungkin kita bilang, oh, petunjuk Allah itu kan paling untuk hal-hal yang di masa sulit saja. Sebentar, kita ini bisa ke masjid ini saja, ini sudah petunjuk Allah yang besar. Dengan beberapa petunjuk Allah, petunjuk untuk hati kita untuk tetap ke masjid, itu Masya Allah. Petunjuk untuk sholat di masjid, Alhamdulillah. Oke, dari petunjuk yang sifatnya kauniyah duniawiyah, yaitu kok bisa-bisanya Anda selamat sampai ke sini, padahal jalanan mungkin licin, hujan-hujanan, capek pulang kerja, pengen cepat pulang rumah. Banyak faktor-faktor yang sebenarnya bisa saja menghalangi Anda sampai ke masjid ini. Tetapi Allah jadikan hidayah, petunjuk sampai ke masjid ini. Maka ini petunjuk. Dan Al-Quran dari awal sampai akhir semua adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lihat bagaimana surat Al-Fatihah, permintaan pertama dalam Al-Quran oleh hamba itu ada di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, ya Allah, berikanlah saya petunjuk jalan yang lurus. Minta apa? Petunjuk. Selesai waladhdallin, kemudian kan Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Langsung Allah jawab, ya Allah, berikanlah saya petunjuk jalan yang lurus. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, inilah petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Dijawab sama Allah. Jadi artinya kalau kita setiap rakaat salat minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, minta terus petunjuk, tapi kita nggak pernah buka Al-Quran, sebenarnya ini minta apa enggak sih orang? Udah dikasih kok masih terus minta, ini dikasih, ayo ya minta terus, nggak apa-apa minta terus, tapi kan dikasih. Kenapa ketika dikasih jawaban nggak dibuka-buka itu jawaban setiap rakaat? Maka kalau setiap rakaat kita ihdinas siratal mustaqim setiap hari kayak gitu,
namun berlarut dalam waktu seminggu, sebulan tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah mentadabbur Al-Quran, itu gimana ibarat kita ini minta sama, misalnya kita minta sama, misalnya seorang pengemis minta sama orang kaya, minta dong Pak, dikasih amplop, disimpan. Besoknya minta dong Pak, dikasih amplop, minta dong Pak, minta terus sampai gelembungnya banyak, itu isinya amplop semua. Oke, ditanyalah sama orang kaya tersebut, saya setiap hari udah ngasih kamu amplop loh, isinya uang, udah dibuka belum? Oh masa sih Pak isinya uang Pak? Oh iya ya. Seperti itu ibaratnya. Dan tidak akan terjadi yang seperti ini untuk manusia. Nggak ada manusia itu diminta-minta setiap hari terus ngasih amplop terus, nggak bakal ada. Tetapi Allah Azza wa Jalla itu selalu memberikan. Sebenarnya jawabannya itu ada. Kita minta sama Allah, harus selalu minta sama Allah. Kata itu ibadah, doa itu ibadah. Tapi jawabannya itu selalu ada di Al-Quran sebenarnya. Masalahnya syaitan itu menghalangi. Syaitan, hawa nafsu dan dosa-dosa kita itu yang menjadi hijab antara tangan kita dengan Al-Quran untuk membukanya, menjadi penghalang antara mata kita dengan Al-Quran untuk membacanya. Semua itu menjadi apa? Menjadi benteng atau menjadi penutup yang dari hati kita ke Quran nggak sampai. Maka coba dosa-dosanya dihilangkan deh. Maka insyaallah Allah mudahkan untuk membuka Al-Quran. Kemudian berikut berakhlak dengan akhlak Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan beradab dengan adab-adab Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha menghikayatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan dalam kitab ini membahas adab-adab para pengusung Al-Quran. Jadi orang yang mengusung Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu juga perlu adab. Dan hasil dari membaca Al-Quran, hasil dari menghafal Al-Quran juga adab, akhlak yang baik. Kalau misalnya kita melihat seorang hafiz atau hafizah Al-Quran, tetapi dia akhlaknya jelek, maka dan lisannya kotor, maka kita katakan tidak ada manfaatnya Al-Qurannya dia untuk dia. Mana manfaatnya? Gitu kan? Ya. Melainkan lazim bagi kita untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maksudnya yaitu apa-apa yang di Al-Quran dari petunjuk akhlak kita ikuti. Ya boleh jadi seseorang bisa jadi dia hafal Al-Quran tetapi ternyata tidak baik akhlaknya. Di antaranya saya melihat ada suatu peristiwa di daerah Jawa Tengah belakangan ini. Jadi ada seorang suami punya istri dan ada anaknya seperti dua. Anak pertama kelas berapa SD gitu ya. Dan memang anak pertamanya ini perempuan diproyekkan untuk hafal Al-Quran. Ya, jadi hafalannya sudah berapa juz banyak ya. Udah sekian banyak juz. Kemudian yang anak kedua masih bayi ya. Nah jadi ketika itu istrinya meninggal. Punya anak dua, istri meninggal. Istri meninggal, anak yang kedua ini baru lahiran padahal. Ya qadarullah. Maka kemudian sang suami ini menikah lagi, ya karena istri meninggal, menikah lagi dia. Dan memang bagus menikah lagi, mencari hafizah di salah satu pesantren. Cari hafizah, perempuan hafizah, hafal Quran. Dan ini Allah tidak sama sekali untuk mengunderestimate atau merendahkan para hafizah atau hafiz. Menghafal Quran amal mulia, tapi kadang-kadang ada kasus-kasus yang eksepsional. Ada kasus-kasus pengecualian yang enggak boleh digeneralisir sama sekali.
yang mungkin ini kontekstual saja, qaddarullah seperti ini, maka dia pun akhirnya mendapatkan hafizah, menikah dengannya. Taib, qaddarullah hafizah ini sepertinya sangat militan terhadap putri tirinya ini, anak tirinya ini yang SD ini. Ya, setiap subuh apa programnya itu wajib untuk murajaah, tasmi' murajaah minimal 4 juz setiap ba'da subuh sebelum sekolah, dan nggak boleh berangkat sekolah sebelum selesai 4 juz. Syuf, subuh jam berapa ikhwan? Mungkin 4:30 atau jam 4 gitu ya, 4:30 lah setelah selesai subuh. Tasmi' 4 juz. Kalau kita baca 4 juz berapa lama, Pak? Sebulan? Tergantung speed ya. Tergantung speed dan tergantung Ramadan atau bukan gitu kan. Enggak, kalau para hufaz, orang yang sudah hafal itu mungkin biasanya lebih cepat, bisa aja bahkan 4 juz bisa dalam waktu enggak sampai 1 jam bisa. Tapi enggak, anak ini kan anak kecil, Pak. Jadi enggak tahu berapa ya. Al-muhim dia enggak boleh berangkat sekolah kecuali setelah selesai tasmi' 4 juz itu. Ya otomatis ya sering terlambat. Dan itu pun sudah pakai pakaian sekolah sejak sebelum subuh, dan tasmi'nya itu di mana? Di teras masjid. Maka saking seringnya terlambat, akhirnya sekolah itu ngeluarin anak itu, nggak boleh lagi sekolah karena terlambat terus. Penyebabnya apa? Yaitu program itu, program tasmi', program apa namanya murajaah itu. Ya, tidak berhenti di situ sebenarnya kasusnya. Ya, karena ini kan cuma mereka saja, yaitu si istri baru ini, anak SD yang kasihan ini, dan juga bersama dengan bayi kecil itu, bayi yang udah mulai jalan kok, sekarang udah mulai 2 tahun, sekarang udah 2 tahunan. Nah, akhirnya ada kecurigaan juga sih, kok ini anak seperti ya tertekan atau semisalnya. Ya tertekan lah, gimana nggak tertekan. Ternyata terekam suatu ketika di CCTV masjid. Jadi masjid CCTV ada. Terekam, entah iseng-iseng ngelihat atau gimana, marbot atau mungkin ini. Pokoknya terekam si ibu tiri ini lagi tasbih gini, mungkin salah atau nggak lancar atau gimana, dipukulin dan ditendang itu anak itu. Dipukulin, kepalanya ditendang. Saya ada videonya tapi nggak bakal saya show ke siapapun karena ini private. Di Jawa Tengah, ya. Kemudian ditinggal itu anak, dan juga anak kecilnya juga ditinggal sampai linglung gitu. Artinya ini nggak sayang sama kedua anak ini. Ibu tirinya ini adalah siapa? Lulusan pesantren tahfidz dan dia hafizah. Dan begitu caranya untuk proyeknya untuk anak-anak seperti ini. Wallahu a'lam kenapa bisa seperti itu. Tetapi intinya adalah pemaksaan terhadap anak-anak, ya. Dan ini juga bisa berawal dari hasrat yang menggebu dari orang tua, seorang bapak atau seorang ibu, supaya anaknya itu betul-betul harus begini, harus begitu. Enggak mengukur kadarnya anak dan waktunya. Kadang dia butuh bermain, dia butuh bergaul dengan temannya. Harus benar-benar dan harus 4 juz dalam satu pagi. Taib. Kalau memang kedua orang tua mendukung, betul-betul dekat dengannya, ramah dengannya, sehingga anak ini nyaman, bismillah insyaallah taala. Dan enggak dibebani dengan beban sekolah. Ya, insyaallah bismillah. Tetapi sebagian dari orang tua itu memproyeksikan anaknya sejak kecil, kamu harus hafal sekian juz, gitu. Sekian juz.
Ya, anak nggak ngerti apa-apa. Ya udah diprogramkan, ditekan seperti itu. Yang justru itu malah menjadi apa? Anaknya jadi broken. Psikolognya, psikisnya menjadi terganggu. Jadi terganggu. Di sini dilihat jemaah sekalian rahimakumullah. Hafizah pun butuh akhlak untuk mendidik anak. Adapun yang seperti ini dia tidak berakhlak dalam dia. Maka apalah artinya tahfiznya jika kemudian dia memperlakukan anak-anak seperti itu. Ya, ala kulli hal. Perlu dikoreksi kembali jemaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita punya anak, apa yang kita ingin jadikan anak ini apa? Taib. Hafizah, tafadhol, minta sama Allah supaya anaknya jadi hafizah. Programkan dia dengan program yang selayaknya, sesuai dengan dia, bukan sesuai dengan semaunya kita. Ya. Udah azan atau gimana? Oh, taib. Kalau gitu kita lanjut ba'da salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak. Kita lanjut ke nasihat bagi Rasulnya. Dikatakan di sini, sedangkan nasihat bagi Rasulnya yaitu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW semasa beliau hidup atau semasa atau setelah beliau wafat. Jadi ada dua fase, yaitu ketika beliau masih hidup atau ketika setelah beliau wafat. Nasihat bagi Rasulnya semasa beliau masih hidup dengan cara apa? Dengan cara mengerahkan segala daya upaya dalam taat kepada beliau. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum, membela beliau dan menolong agama beliau, lalu mengerahkan harta benda apabila beliau menghendaki demikian, serta bersegera kepada kecintaan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Taib, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan bentuk nasihat li Rasuli, nasihat kepada Rasulnya setelah beliau SAW wafat, maka dengan cara apa? Memperhatikan sunnah beliau. Memperhatikan sunnah beliau, yaitu apa-apa yang beliau lakukan untuk amalan-amalan ataupun akhlak, mempelajari akhlak dan adab beliau, mengagungkan perintah beliau dan komitmen dalam menjalankannya. Kemudian termasuk pula di dalam nasihat bagi Rasulullah SAW, yaitu sangat marah, yaitu kemudian kita sangat marah dan berpaling dari orang yang beragama dengan selain agama beliau, serta marah kepada atau murka kepada orang yang menyia-nyiakannya dan lebih mementingkan dunia, menyia-nyiakan agama dan lebih mementingkan dunia daripada agama, sekalipun beragama dengan agama Islam. Jadi banyak yang menyia-nyiakan agama walaupun dia muslim, dia lebih mementingkan dunia daripada agamanya. Kemudian mencintai orang-orang yang menjadi bagian dari beliau, baik kerabat besan ya dari ahlul bait atau yang hijrah mengikuti beliau dan membela beliau, para muhajirin, atau menjadi sahabat bagi beliau sekalipun hanya sesaat dari malam atau siang hari. Kita mencintai mereka semua, lalu berusaha menyerupakan diri dengan beliau dalam cara berpenampilan dan berpakaian sekalipun. Nah ini semua memerlukan apa? Memerlukan dirasat, memerlukan belajar lebih dekat atau lebih detail tentang Rasulullah SAW, yang mana itu bisa didapatkan dalam kitab-kitab sirah Nabi atau kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis Nabi SAW. Termasuk juga kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah namanya, karya Tirmidzi ya. Kitab yang mencakup, jadi ada beberapa kitab, ada suatu genre kitab, suatu aliran atau model kitab
yang mengulas tentang Nabi itu kayak gimana sih, gitu. Kalau sirah nabawiyah itu kan tentang sejarah. Enggak, ini mengulas tentang Nabi itu kayak gimana sih, gitu loh. Itu ada beberapa kitab yang seperti itu. Yang insya Allah yang paling besar itu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Zadul Ma'ad. Ya. Itu ada terjemahan yang terbaik, versi full. Saya lupa cetakan mana. Apa nama pencetakannya saya lupa, tapi itu 7 jilid di Indonesia. Zadul Ma'ad. Warnanya sepertinya hitam marun seperti itu. Kitab Zadul Ma'ad terjemahannya. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Al-Wahhab juga mempunyai kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad juga. Jadi diikhtisar, diringkas ada. Ini kitab tentang Nabi itu kayak gimana sih? Nah itu lengkap. Dan Zadul Ma'ad 7 jilid. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah enggak menulis, enggak. Beliau mendikte muridnya saat beliau lagi di perjalanan. Jadilah satu kitab besar itu. Dikte dengan hafalannya. Ya, Zadul Ma'ad. Kemudian kitab yang recommended yang kedua untuk masalah Nabi itu gimana sih? Itu kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu juga ada terjemahannya tersebar di toko-toko. Karya At-Tirmidzi. Ada juga yang ketiga, kitab yang berkaitan dengan Nabi itu kayak gimana sih? Dan ini lebih tebal daripada Syama'il Muhammadiyah. Ada kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karya Al-Qadhi Abu Ya'la. Karya Al-Qadhi Iyad. Ya. Namanya kitab Asy-Syifa. Tapi Asy-Syifa ini sepertinya belum begitu populer di kalangan Indonesia. Sehingga sepertinya tidak atau belum ada terjemahannya. Kitab Asy-Syifa ya bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini kitab juga membahas dengan sanadnya juga ya tentang Nabi itu bagaimana, dari cara berjalannya, dari marahnya, dari jenggotnya, semuanya dibahas di situ. Ya. Begitu cuma. Kemarin juga saya ada WhatsApp, ada yang bertanya kepada saya. Dia screenshot pertanyaan temannya. Saya baru mimpi semalam gini. Ternyata saya mimpi ada sekumpulan orang dan di situ ada satu orang yang beda sendiri dengan cahayanya. Dia menoleh kepada saya dan ketika indah sekali dia orangnya dan seterusnya ya. Dan ketika saya tanya sama orang-orang di mimpi saya siapa itu, kata orang-orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang mimpi ini bertanya ke orang ini dan orang ini nanya ke saya. Jadi saling tanyanya berlanjut gitu ya. Maka saya bilang jawabannya apa jemaah? Wallahu a'lam. Ya, karena deskripsinya terlalu global. Ya. Kalau misalnya cuman hanya petunjuk dari orang-orang di sekitar mimpi, lagi mimpi di sekitar itu Nabi Muhammad SAW, ya itu terlalu global. Ya, seperti apa? Jadi bagaimana cara kita supaya bisa tahu itu Nabi Muhammad SAW? Ya berarti kita kan perlu tahu bagaimana fisik beliau, jenggot beliau. Ya, berapa jumlah uban beliau ini? Ya, walaupun memang tidak bakal ketahuan kalau misal dari jauh, tidak ketahuan, harus dari dekat detail kelihatan ubannya ada berapa. Tapi wallahu a'lam. Ya, kita sulit juga untuk memvonis apakah dia telah melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya atau tidak. Wallahu a'lam. Ya. Tapi orang yang fasik sulit untuk melihat Rasulullah SAW di mimpinya. Bagaimana dia melihat? Sementara pertama dia tidak tahu tentang Rasulullah SAW, tentang fisiknya. Kedua, jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Seseorang biasanya dimimpikan kepada hal-hal yang sering dia ingat dan dia perhatikan gitu loh, yang dia pikirkan gitu loh. Tapi kalau nggak pernah kepikiran, tiba-tiba dimimpikan, nah ini wallahu alam, ya bisa iya bisa tidak ya.
Kemudian lalu nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin adalah dengan apa? Mencintai kesalehan, kelurusan dan keadilan mereka. Tapi ini jika pemimpinnya saleh, lurus dan adil. Nah kalau pemimpinnya sebaliknya, bukan saleh, fasik, nggak lurus, bengkok pemimpinnya, nggak adil, zalim. Udah fasik, bengkok, zalim pula. Tapi dia muslim, maka tetap memiliki hak sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya, hak ketaatan dan hak kehormatan tetap ada untuk pemimpin yang fasik, yang tidak istiqamah dan zalim. Tetap punya hak dalam Islam. Kezaliman mereka itu adalah dosa mereka yang akan Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban nanti. Adapun urusan kita itu adalah taat, sami'na wa ta'na dalam hal yang ma'ruf, tidak dalam hal yang munkar. Dan jika kita bisa menasihatinya dengan cara syar'i, maka lakukanlah. Jika tidak, maka bersabarlah. Tapi kemudian mencintai bersatunya umat di bawah kepemimpinan mereka. Ya. Maka ya di sini kita punya presiden, khalas, itu presiden kita, khalas. Hatta mungkin hati kita misalnya ada kecondongan kepada yang lain, misalnya kita nggak suka dengan presiden sekarang, misal. Maka lihat, cintailah bersatunya umat di bawah kepemimpinan yang sah sekarang. Nggak usah kemudian kita obral dan umbar hal-hal yang memprovokasi kaum muslimin supaya menjelekkan pemimpin kita saat ini. Tapi kemudian membenci perpecahan umat terhadap mereka, yaitu jangan sampai umat ini terpecah di bawah kepemimpinan beliau dengan berbedanya pandangan terhadap beliau. Kita tambahi, kita kompori, kita berikan minyak supaya makin terbakar, makin banyak yang benci terhadapnya, banyak yang anti terhadapnya. Maka jangan. Maka hati-hatilah dengan lisan, jemaah sekalian rahimakumullah. Kesabaran itu kadang ada orang yang bisa sabar dengan bawelnya istrinya, tapi dia tidak bisa sabar dengan keputusan waliul amrinya. Padahal keputusan waliul amrinya itu juga belum tentu merugikan dia, dan bawelnya istrinya itu sangat merugikan dia. Kenapa dia bisa bersabar terhadap sesuatu yang merugikan dia, dan dia tidak bisa bersabar terhadap sesuatu yang tidak merugikan dia? Sekarang jemaah sekalian, ada nggak sampai sekarang yang masih protes soal kenaikan BBM? Udah nggak kepikiran? Bahkan lupa sekarang harga BBM berapa, lupa. Di Vivo berapa nggak tahu. Berapa? Udah 11.900. Berapa? Udah lupa. Udah ikut aja lah. Ya itulah seperti itu. Ya kan? Yang tersisa adalah apa? Ketika terjadi kenaikan BBM di awal-awal dulu, banyak yang mencaci dan seterusnya. Bahwasanya kalimat-kalimat tersebut dicatat oleh para malaikat, gitu kan? Sekarang ya ikutan juga ujung-ujungnya, yang tersisa dosa. Ya udah istighfar dah kok kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sabarin, ya nanti juga keikut juga, dan ternyata ya udah klop dengan kehidupan. Klop dengan kehidupan. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Dan ini baru hal yang sangat kecil. Naik harga 2.500 per liter, besar bagi orang yang mungkin kaget atau mungkin kurang percaya sama Allah bahwasanya rezeki itu besar. Rezeki itu Allah luas. Rezeki Allah luas. Ya, rezeki Allah luas. Percaya sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian benci kepada beragama dengan mentaati mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita beralih dari kompor minyak ke kompor gas itu di era Pak SBY kalau nggak salah. Jemaah, betul tidak? Pertengahan 2000-an kalau nggak salah. 2006, 2005 atau sekitar itu, kalau tidak salah. Ya. Ketika itu juga gejolak bagi banyak orang yang sudah biasa pakai minyak, apalagi tukang minyak, ya kan? Protes, wah protes mereka nggak biasa. Bahkan orang-orang yang sebenarnya dia
mereka ini nggak bakal terugikan kok dengan perpindahan dari kompor minyak ke kompor gas, nggak terugikan, nggak masalah sebenarnya. Cuman karena kaget gitu loh, protes, menghina beliau dan seterusnya. Taib, udah berapa tahun berlalu? 15 tahun berlalu. Ada nggak sekarang yang masih kekeh pakai kompor minyak, masih istiqomah? Nggak ada. Semua pakai kompor gas. Dan ternyata oke, zen-zen aja gitu. Akhirnya jalan juga gitu loh. Sekarang kita tahu, jemaah tahu bagaimana PJKA atau PTKI ya, Kereta Api Indonesia ini apa, membuat skat-skat dan itu kan proyek mulai tahun 2010, 2011, 2012, kisaran tahun-tahun itu. Ya kan? Komuter lain mulai betul aktif gitu. Dahulu kan terjadi gejolak, misalnya dekat sini ada Lenteng Agung, ada Tanjung Barat, ada Pasar Minggu. Coba kita lihat di stasiun Pasar Minggu, berapa ratus pedagang kaki lima, pedagang kecil yang diberangus dagangannya oleh otoritas sana. Tapi mereka protes nggak? Ya pasti protes. Itu sudah bertahap itu, maju mundur untuk memberangus itu semua. Akhirnya dipaksa betul-betul sampai supaya lebih baik lagi stasiunnya. Awal-awal mereka bergejolak, mungkin ada yang tawuran. Begitu juga di stasiun UI, di banyak tempat. Nggak mau pakai kebijakan seperti ini karena lahan mereka hilang. Tapi sekarang masih ada nggak yang ingat peristiwa 10 tahun lalu? Nggak ada yang ingat. Sampai waktu di stasiun UI tahun 2010 atau 2011, Anda sampai melihat coretan pakai pilok di salah satu tembok warung yang sudah dihancurkan. Tanggal berapa saya lupa, tanggal sekian, tidak akan kami lupakan. Itu yang nulis itu sekarang Anda yakin lupa. Kenapa? Karena sesuatu udah sesuai selaras dengan kehidupan sekarang. Bahkan menjadi lebih baik keadaan. Ya, maka jemaah sekalian, keputusan penguasa, kalaupun itu zalim, ketahuilah bahwasanya Allah punya hikmah dan punya kebijaksanaan. Takdir seperti itu tidak untuk menzalimi kita. Allah tidak menzalimi kita. Mungkin penguasa ini zalim dalam satu sisi, tapi Allah tidak akan zalim pada kita. Artinya, kalau memang misal penguasanya jahat, misal saja penguasa kita jahat, menetapkan tarif begitu tinggi untuk BBM, misal saja, ya, misalnya jahat nih, tapi kitanya bertakwa, kira-kira Allah bantu kita nggak? Ya pasti dibantu. Buktinya ya alhamdulillah sekarang semua selesai, selaras. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti ini itu sebenarnya ujian, kita mau sabar apa enggak, mau ikut manhaj salaf atau enggak gitu loh. Atau kita mau koar-koar terus gitu. Koar-koar silahkan, tapi setelah semua fix selesai, semua berjalan oke, baik gitu, koar-koar masa lalu kita nanti akan terkuak di hari kiamat. Ini amalanmu dulu, udah ditaubatkan belum? Ternyata belum. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Baik, kemudian dan mencintai penghormatan atau sebelumnya benci kepada orang yang memberontak kepada mereka. Bukan karena kita benci orang yang berontak kepada mereka. Pertama, karena hal ini dilarang. Al-baghi di sini dilarang, memberontak, ya dilarang. Ya. Tapi ingat, memberontak di sini bukan berarti demo, jemaah, enggak mesti berarti demo. Demo itu, demonstrasi di jalanan itu tidak mesti merupakan pemberontakan, beda. Ya. Apalagi kebanyakan rata-rata umumnya demonstrasi ini karena kejahilan, ketidaktahuan hukum Islam dan keterpaksaan sebagian orang. Dan kita ingkari semua itu, jemaah sekalian. Beda, pemberontakan yaitu pembelotan dan pengingkaran terhadap keimaman atau kepemimpinan
sang pemimpin. Maka ini kita ingkari semua itu dan kita benci semua itu. Ya termasuk juga dengan turunnya orang ke jalan-jalan untuk menghina, untuk mengkritisi kebijakan. Maka apakah seperti ini yang diajarkan dalam Islam? Maka ini perlu pertimbangan lagi bagi orang-orang untuk belajar. Untuk belajar, bukan hanya terpantik emosi dan perasaan belaka. Maka kita tidak menyukai hal-hal seperti ini, jemaah sekalian rahimakumullah. Dan kemudian mencintai penghormatan terhadap mereka dalam ketaatan kepada Allah. Ingat, penghormatan terhadap penguasa dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka menjilat kepada penguasa. Bukan karena pengen bermuka minyak di depan penguasa. Kalla, enggak boleh. Malah justru para ulama di zaman dahulu, mereka adalah orang-orang, banyak dari mereka yang berusaha menjauh dari penguasa. Sebagian mereka disuruh untuk mengajarkan anak-anak penguasa, bahkan tidak mau karena khawatir. Karena khawatir dirinya itu akan menjilat kepada penguasa. Tetapi dalam hal ini ada rincian. Jika mendekat kepada penguasa itu ada maslahat untuk kaum muslimin, maka itu kebaikan. Ada maslahat kepada kaum muslimin, maka itu kebaikan. Jika mendekat kepada penguasa untuk maslahat kaum muslimin, maka itu kebaikan. Untuk melobi penguasa misalnya, maka itu enggak masalah, untuk kebaikan insyaallah. Tapi kalau mendekati penguasa karena ada keinginan duniawi atau ingin mendapatkan kursi dan semisalnya, maka ini khalas. Ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Karena ini apa? Ada syahwah duniawiyah, ada syahwat keduniaan yang dia inginkan dengan dekatnya dia dengan penguasa. Dan ini nasib sebagian dari orang-orang berilmu yang menggadaikan ilmunya demi syahwat keduniaan dan pangkat jabatan. Yang seperti ini mendurhakai keilmuannya dan mengkhianati perjuangannya menuntut ilmu. Menuntut ilmu tapi tujuannya apa? Riasah. Tujuannya untuk mendapatkan jabatan dan pamoritas, maka ini pengkhianatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ya, man talaba ilma yubtagha bihi wajhullah. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya hanya untuk Allah Ta'ala, tapi dia tujukan untuk apa? Liyubaha bihil ulama waliyumari bihi sufaha waliyasrifa wujuhan nasi ilaih adukhalahullahu nar. Siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu ini untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla semestinya, tapi dia untuk apa? Supaya berbangga-bangga di tengah ulama, supaya bisa membodoh-bodohi orang-orang bodoh, supaya bisa memalingkan pandangan manusia kepadanya, yaitu supaya terkenal, pamoritas tinggi, mempunyai jabatan dan semisalnya, maka ini akan Allah Ta'ala masukkan dia ke neraka. Maka ini berbahaya jemaah sekalian. Maka berdekatan, kalau misalnya berdekatan kepada orang pemilik otoritas, maksudnya adalah supaya maslahat kaum muslimin itu terwujud, maka semoga Allah memberikan ganjaran. Tapi kalau berdekatan kepada pemilik otoritas karena ada syahwat uang, jabatan dan semisalnya, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu sudah mulai dia terjerat ke dalam fitnah yang kalau semakin dia melangkah makin sulit dia untuk keluar. Dan betapa banyaknya orang yang masuk ke dalam dunia seperti itu yang sulit sekali untuk keluar darinya, kecuali kalau masanya sudah habis baru dia sadar mungkin. Maka begitu jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan pada pekan depan kita bisa berkumpul kembali di majlis ini. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.